Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang tahapan-tahapan atau makomat para penempuh jalan sufi menurut Risalah Al-Qusairiyah. Tahap yang ke-18 adalah syukur. Bersyukurnya Allah adalah pemberian balasan yang melimpah bagi amal yang sedikit. Syukur dengan lisan kita adalah pengakuan atas anugerah dalam derajat kepasrahan. Syukur dengan tubuh adalah mengambil sikap setia dan mengabdi. Syukur dengan hati adalah tenteram dalam latar musyahadah dengan terus-menerus melaksanakan pemuliaan, memberikan musyahadah terhadap anugerah tersebut dan menjaga penghormatan. Bersyukur atas kemampuan untuk bersyukur adalah lebih lengkap daripada bersyukur saja, dengan cara memandang bahwa rasa bersyukur Anda datang karena Allah telah memberikan taufiknya. Dan taufiknya itu termasuk nikmat yang diperuntukkan bagi diri Anda. Jadi Anda bersyukur atas kesyukuran Anda, dan kemudian Anda bersyukur terhadap kesyukuran atas kesyukuran Anda sampai tidak terhingga. Syukur adalah menyibukkan diri dalam memujinya, karena Dia telah memberimu apa yang engkau tidak pantas menerimanya. Orang yang bersyukur selalu meningkat karena ia berada di hadapan nikmat. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Orang yang sabar berada bersama Allah karena ia berada di hadirat kesaksian kepadanya yang memberikan cobaan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Tahap yang ke-19, yakin. Keyakinan adalah pengetahuan yang dipercayakan pada hati. Ia tidak diperoleh dengan usaha. Muka siapa menjadi keyakinan, menjadi pembuktian, menjadi penyaksian atau musyahadah. Ilmu datang melalui penentangan terhadap keraguan, tapi dalam keyakinan tidak ada keraguan sama sekali. Ma'rifat membawa pada keyakinan, keyakinan membawa pada pembenaran, pembenaran membawa kepada ikhlas, dan ikhlas membawa pada penyaksian adanya Tuhan, dan penyaksian adanya Tuhan membawa kepada ketaatan. Istilah iman mencakup keseluruhan istilah-istilah tersebut. Keyakinan adalah bebas dari semua kebutuhan untuk merenungkan bukti-bukti. Muka siapa adalah hati dikuasai oleh zikir kepada Allah tanpa adanya keraguan sedikit pun. Keyakinan adalah musnahnya tindak-tindak perlawanan, ketenangan hati yang tidak tergoyahkan ketika pikiran-pikiran bergerak menembus dada, dikarenakan keyakinan bahwa gerakan apapun yang engkau lakukan tidak akan mendatangkan manfaat bagimu ataupun menolak darimu apa yang telah ditetapkan Allah. Keyakinan adalah landasan hati, dan iman disempurnakan dengannya. Allah diketahui dengan keyakinan, dan akal memahami apa yang datang dari Allah. Engkau ke Mekah tanpa bekal unta dan uang. Wahai orang yang lemah keyakinan, apakah Dia yang mampu memelihara langit dan bumi tidak mampu menyampaikan aku ke Mekah tanpa bergantung bekal? Demikian kata seorang ulama. Wahai anak muda, apakah engkau berada di tempat seperti ini tanpa perbekalan? Anak muda itu menjawab, wahai orang tua, angkatlah kepalamu,
Apakah engkau melihat sesuatu selain Allah? Sekarang pergilah kemana engkau mau, kata orang tua itu. Keyakinan mendorongmu bertindak, ilmu membuatmu mampu bertindak. Tahap yang ke-20, sabar, yaitu menjalani cobaan dengan sikap yang sama seperti menghadapi kenikmatan. Derajat orang yang sabar tinggi di dunia dan akhirat karena telah mendapat derajat kesertaan di sisi Allah. Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Seraplah kesabaran, jika ia membunuhmu, engkau mati sebagai syahid. Jika ia menghidupimu, engkau hidup sebagai orang yang mulia. Tidak berkeberatan terhadap apa yang telah ditetapkan, yaitu takdir. Doa Nabi Ayub, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayangi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Ia tidak berkata jelas, limpahkanlah kasih sayangmu kepadaku, tetapi ia berkata, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang menyayangi. Sabar adalah meninggalkan keluh kesah. Tahap yang ke-21, muraqabah, yaitu melakukan perhitungan dengan dirinya sendiri mengenai apa yang terjadi di masa lampau, memperbaiki keadaan di masa kini, tetap berteguh di jalan yang benar, memperbaiki hubungan dengan Allah dengan sepenuh hati, menjaga diri agar setiap saat senantiasa ingat kepada Allah, kemudian taat kepadanya dalam segala kondisi. Setiap orang ada pekerjaannya sendiri, dan pekerjaannya adalah mengamati pandangan mataku dan memperhatikan keadaanku. Tanda-tanda muraqabah adalah memilih apa yang dipilih Allah, menganggap besar apa yang dipandang besar olehnya, menganggap remeh apa yang dipandang Allah remeh. Harapan atau roja mendorongmu untuk taat, takut atau hope menghindarkanmu dari maksiat, dan muraqabah membawamu kepada jalan kebenaran hakiki. Hendaknya engkau memaksa jiwamu untuk muraqabah terhadap Allah, dan hendaknya ilmu tampak dalam perilaku lahiriamu. Kemawasan diri menghasilkan muraqabah. Muraqabah menghasilkan ketulusan batin dan lahir semata-mata kepada Allah. Tahap yang ke-22, ridho. Ridho yaitu tidak berkeberatan terhadap hukum dan qada Allah yang telah diperintahkan ia ridho terhadapnya. Bagaimana mengetahui bahwa Allah ridho sedangkan ridhonya gaib? Jika aku mendapati hatiku ridho kepada Allah, maka aku tahu bahwa dia ridho kepadaku. Keridhoan Allah ada pada keridhoanmu menerima ketetapan Allah. Jika si hamba membebaskan dirinya dari ingatan terhadap hawa nafsu, maka ia akan mencapai ridho. Barang siapa ingin mencapai derajat kerelaan, hendaklah berpegang teguh pada apa-apa yang padanya Allah telah menempatkan keridhoannya. Menghilangkan kesedihan dari hati hingga tidak ada sesuatu pun yang tinggal selain kebahagiaan dan kegembiraan. Ridho sebelum diputuskannya ketetapan Allah berarti adanya niat kuat untuk ridho. Ridho setelah diputuskannya ketetapan adalah ridho itu sendiri. Ridho adalah meniadakan pilihan. Barang siapa ridho tanpa batas, Allah akan mengangkat derajatnya di luar batas. Segala kebaikan terletak dalam keridhoan. Jika engkau mampu, jadilah orang yang ridho. Jika tidak mampu, jadilah orang yang sabar. Demikian video pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bersambung pada video selanjutnya masih mengenai tahapan-tahapan para sufi Risalah Al-Qusairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.